dari kelompok 29 yang akan membahas anatomi fisiologi sel. Let's go! Halo semua, perkenalkan nama saya Feby Ripka Kesyana Tobing. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh manusia. Semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel. Tubuh manusia terdiri dari 37 triliun sel dengan berbagai bentuk dan fungsi. Struktur utama sel. Secara umum, sel manusia tersusun atas 3 bagian utama. Pertama, membran sel. Lapisan tipis yang membungkus sel tersusun atas fosfolipid dan protein. Fungsinya melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat atau sebagai transportasi, dan menjadi tempat reseptor untuk sinyal antar sel. Yang kedua, ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel atau bisa disebut dengan sitosol, tempat organel berada, mengandung enzim, ion, dan molekul yang penting untuk metabolisme. Yang ketiga, ada nukleus atau inti sel. Inti sel adalah pusat kendali sel yang mengandung DNA atau materi genetik yang berfungsi sebagai mengatur sintesis protein, pertumbuhan, dan reproduksi sel. Halo, perkenalkan nama saya Friska Saria Reva. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja organel sel. Nah, organel sel itu terdiri dari vakuola, lisosom, mitokondria, ribosom, endoplasma halus, membran plasma, sitoplasma, retikulum endoplasma kasar, nukleus, nukleolus, membran nuklir, mikrotubulus, sentriol, dan kompleks Golgi. Nukleus adalah inti sel eukariotik dan bertindak sebagai pusat kendalinya. Nukleus adalah organel besar membran yang berisi materi genetik sel atau DNA yang terorganisasi menjadi kromosom. Nukleus mengarahkan semua aktivitas sel, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi dengan mengatur ekspresi gen. Mitokondria sering disebut pusat kekuatan sel. Mitokondria bertanggung jawab atas respirasi seluler. Mereka mengubah energi dari molekul makanan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan yang disebut adenosin trisulfat atau ATP. Struktur mitokondria dengan membran dalamnya yang terlipat krista meningkat luas permukaan untuk reaksi kimia penghasil energi ini. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran luas yang membentuk kantung dan tubuh di dalam sitoplasma. Ia memainkan peran penting dalam sintesis dan transportasi protein dan lipid. Ada 2 jenis endoplasma retikulum kasar dan endoplasma retikulum halus. Endoplasma retikulum kasar yang dipenuhi ribosom dan terlibat dalam sintesis dan modifikasi protein. Sedangkan endoplasma retikulum halus itu tidak memiliki ribosom dan bertanggung jawab untuk sintesis lipid, detokinifikasi, dan penyimpanan kalsium. Kompleks Golgi atau apparatus Golgi adalah serangkaian kantung pipi yang dibatasi membran yang disebut sinterna. Fungsi utamanya adalah memproses, memilah, dan mengemas protein dan lipid yang diterima dari RNA. Material yang telah diterima di kemas ini kemudian dikirim ke berbagai tujuan, baik di dalam sel maupun disebarkan di luar sel. Ribosom adalah struktur kecil dan kompleks yang merupakan tempat sintesis protein. Mereka dapat ditemukan mengambang bebas di sitoplasma atau menempel pada RNA kasar. Ribosom menerjemahkan kode genetik dari RNA pembawa atau mRNA menjadi rantai asam amino yang kemudian dilipat menjadi protein fungsional. Lisosom adalah vesikel khusus yang bertindak sebagai pusat daur ulang. Sel dan sistem pembuangan limbah sel-sel ini mengandung enzim pencernaan yang memecah organel usang, partikel makanan, dan zat siang seperti bakteri. Proses ini yang dikenal sebagai autofagi dan fagositosis membantu menjaga sel tetap bersih dan berfungsi. Membran plasma adalah batang sel penghalang yang fleksibel dan semi-permeabel. Membran ini terutama terdiri dari lapisan ganda fosfolit dengan protein tertanam. Membran ini mengontrol pergerakan zat ke dalam dan keluar sel dan menjaga kestabilan lingkungan internal. Perkenalkan, nama saya Relasi Manik.
Saya akan menjelaskan tentang sentriol. Sentriol adalah struktur silinder berpasangan yang ditemukan di sentrosom sel hewan. Mereka tersusun dari mikrotubulus dan berperan penting dalam pembelahan sel dengan membentuk serat spindel yang memisahkan kromosom. Mereka juga terlibat dalam pembentukan silia dan flagella. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung berongga yang terbuat dari protein yang disebut tubulin. Mereka merupakan komponen kunci sitoskeleton yang memberikan dukungan struktural bagi sel dan membantu mempertahankan bentuknya. Mereka juga berfungsi sebagai jalur pergerakan organel dan fisikal. Dan yang terakhir, vakula. Vakula adalah kantung yang dibatasi membran yang menyimpan berbagai zat, termasuk air, nutrisi, dan produk limbah pada sel tumbuhan. Terdapat vakula sentral berukuran besar yang membantu menjaga tekanan tugor, memberikan kekuatan dan dukungan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sel dalam tubuh. Yang pertama itu ada sel epitel. Sel epitel menyusun jaringan epitel dan yang melapisi permukaan luar tubuh dan dalam tubuh, dan berperan sebagai pertahanan pertama dalam tubuh. Yang kedua itu ada sel otot. Sel otot atau disebut miosit. Sel ini membentuk jaringan otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pergerakan melalui kontraksi. Sel ini berbentuk panjang seperti serat dan dapat ditemukan dalam 3 jenis utama. Yang pertama itu ada otot rangka atau disebut voluntar, yang kedua ada otot jantung atau disebut kardiak, yang ketiga ada otot polos atau disebut involuntar. Yang selanjutnya yaitu sel saraf atau biasa disebut neuron. Sel ini merupakan unit dasar yang berada di dalam sistem saraf yang berfungsi menerima, memproses, dan mengirimkan informasi ke dalam tubuh melalui impuls listrik dan sinyal kimia ke seluruh tubuh. Sel ini menyusun otak, sumsum tulang belakang, dan seluruh saraf perifer yang memungkinkan kita untuk berpikir, merasakan, bergerak, dan melakukan aktivitas lainnya secara otomatis. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu neuron sensorik, yang merespon rangsangan seperti sentuhan, suara, dan mengirim sinyal ke seluruh tubuh, bagian sumsum tulang belakang atau otak. Yang kedua ada neuron motorik, yang mengontrol segala sesuatu mulai dari kontraksi hingga sekresi kelenjar. Yang ketiga ada interneuron, yang menghubungkan neuron ke neuron lainnya dalam wilayah otak atau sumsum tulang belakang yang sama. Halo, perkenalkan nama saya Hadirin Rete. Di sini saya akan membahas pengertian fisiologi sel dan fungsi utama sel. Yang dimana yang pertama saya bahas itu adalah fisiologi sel. Fisiologi sel adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sel menjalankan fungsi kehidupannya, mulai dari metabolisme hingga reproduksi. Ini mencakup bagaimana sel berfungsi, sebagaimana sel berinteraksi dengan lingkungannya, dan bagaimana berbagai proses biologis, fisik, dan biokimia, seperti transportasi membran, metabolisme, dan respon terhadap rangsang terjadi di tingkat seluler. Nah, yang kedua yaitu fungsi utama sel. Fungsi utama sel dalam tubuh dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu metabolisme sel. Fungsi utama metabolisme sel adalah untuk menghasilkan energi bagi sel agar bisa menjalankan aktivitas hidupnya, memperbaiki dan membangun sel-sel baru, beserta membantu mencerna makanan dan membuang limbah. Nah, yang kedua yaitu transportasi zat. Fungsi utama transportasi zat dalam tubuh adalah untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, membuang sisa metabolisme dan karbon dioksida, serta mengedarkan hormon dan senyawa penting lainnya ke berbagai organ. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi antar sel. Fungsi utama komunikasi antar sel ini adalah untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menynkronkan aktivitas sel, jaringan, dan organ sel dalam tubuh untuk memastikan keberlangsungan hidup dan adaptasi hidup terhadap lingkungan. Nah, yang keempat yaitu reproduksi sel. Fungsi utama reproduksi sel dalam tubuh adalah pertumbuhan, perkembangan organisme, regenerasi jaringan, dan reproduksi secara genetik. Reproduksi sel ini terjadi melalui mitosis atau pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak identik, dan meiosis atau pembelahan sel gamet untuk menghasilkan sel reproduksi seperti sel telur dan sperma. Nah, yang kelima yaitu homeostasis sel. Fungsi utama homeostasis sel adalah untuk menjaga lingkungan internal sel tetap stabil
dan optimal agar semua proses metabolisme dan hidup sel dapat berjalan dengan baik. Meskipun lingkungan dan lingkungan di luar berubah, beberapa contoh proses metabolisme homeostasis sel termaksud pengaturan suhu tubuh, menjaga kadar gula darah yang seimbang, dan respons zat terhadap toksik untuk melindunginya dari kerusakan. Halo, perkenalkan nama saya Reva Septriasa Putri. Di sini saya akan menjelaskan jenis sel yang keempat. Jenis sel yang keempat yaitu sel darah. Sel darah adalah sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan dalam darah. Sel darah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah atau bisa disebut eritrosit. Sel ini berfungsi mengangkut oksigen. Dan yang kedua yaitu sel darah putih atau sel imun atau bisa dikenal leukosit. Sel ini menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Dan yang terakhir adalah keping darah atau yang kita kenal biasanya trombosit. Trombosit membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera dengan cara membentuk sumbat atau gumpalan untuk menutupi pembuluh darah yang rusak. Jenis sel selanjutnya yang terakhir adalah sel reproduksi atau gamet. Sel reproduksi ini adalah sel kelamin. Jika pada pria yaitu sperma atau spermatozoa, dan pada wanita disebut dengan sel telur atau ovum yang membawa materi genetik dalam proses reproduksi seksual untuk diwariskan ke individu baru atau ke generasi berikutnya. Sekian dari kelompok 29. Terima kasih. See you.